Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasal. Wallahu la yuhibbul fasad. Shadaqallahul azim. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun seringkali kita abaikan, yaitu alam. Alam bukan sekadar latar tempat manusia hidup, melainkan fondasi utama keberlangsungan kehidupan itu sendiri. Di Jepang, alam dipandang bukan sebagai objek untuk dieksploitasi semata, tetapi sebagai mitra hidup. Budaya Jepang mengenal konsepsi Zento Tomo ni Ikiru, yaitu hidup beriringan dengan alam. Pandangan ini berakar kuat dari kepercayaan agama Shinto, yang meyakini bahwa unsur alam seperti gunung, pohon, laut, sungai memiliki nilai spiritual. Karena itu, alam dihormati, dijaga, dan diwariskan. Kita bisa melihat implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Mereka disiplin memilah sampah, menjaga kebersihan ruang publik, serta memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Bahkan dalam arsitektur dan tata kota sekalipun, Jepang berusaha menyesuaikan diri dengan alam, bukan memaksakan alam untuk tunduk pada manusia. Menariknya, nilai-nilai tersebut sesuai dan selaras dengan ajaran Islam. Dalam Islam, manusia ditempatkan sebagai khalifah fil ard, yakni pemimpin dan penjaga di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa merusak alam bukan sekadar persoalan sosial atau ekonomi saja, tapi juga pelanggaran moral dan spiritual. Alam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik absolut manusia. Rasulullah SAW juga memberikan teladan yang sangat kuat dalam menjaga lingkungan. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga tumbuhan dan memberi ruang hidup bagi makhluk lain bernilai ibadah. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun, Rasulullah melarang penebangan pohon dan pembunuhan hewan tanpa alasan yang benar. Ini menunjukkan bahwa etika lingkungan dalam Islam sangat maju dan holistik. Begitu pula budaya Jepang yang selaras dengan ajaran Rasulullah. Ada satu budaya di Jepang yang bernama Hanami atau melihat bunga saat musim semi. Memang tidak ada aturan tertulis dalam masyarakat Jepang, tetapi mereka tidak akan pernah memetik bunga sakura dari pohon. Mereka akan membiarkannya tetap tumbuh dengan cantik di pohon dan mereka akan menggelar piknik di bawahnya serta menikmati keindahan alam itu. Hadirin sekalian, jika kita bandingkan dengan realitas Indonesia saat ini, muncul sebuah ironi. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang luar biasa, hutan hujan tropis, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi dalam praktiknya, kita justru sering memperlakukan alam hanya sebagai komoditas mata. Kasus illegal logging di Sumatera, Kalimantan, Papua masih terus terjadi hingga sekarang. Hutan-hutan adat ditebang dan digantikan dengan perkebunan sawit skala besar. Akibatnya, ekosistem rusak, satwa kehilangan habitat, dan masyarakat adat tersingkir dari ruang hidupnya. Banjir, tanah longsor, dan krisis iklim menjadi dampak yang kita rasakan bersama sampai saat ini. Padahal, baik budaya Jepang maupun ajaran agama Islam, bahkan ajaran agama-agama lain, sama-sama mengajarkan keseimbangan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap alam. Masalahnya bukan pada ketiadaan nilai, tetapi kurangnya kesadaran dan konsistensi dalam menerapkannya. Oleh karena itu, Indonesia perlu belajar tidak hanya dari kemajuan teknologi Jepang, tetapi juga dari etos hidup mereka yang menghargai alam. Shizento Tomo ni Ikiru. Hidup berdampingan dengan alam.
Pada saat yang sama, kita juga perlu kembali menggali dan menghidupkan nilai-nilai ajaran agama Islam, termasuk agama Islam dan agama-agama lain, sebagai landasan etika dalam pengelolaan lingkungan. Menjaga alam bukan berarti menolak pembangunan. Yang dibutuhkan adalah pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada masa depan. Pembangunan yang tidak mengorbankan generasi mendatang demi keuntungan semata. Hadirin yang saya hormati, jika budaya Jepang mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, dan Islam mengajarkan kita untuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah seharusnya Indonesia mampu meramu keduanya menjadi praktik yang nyata. Secara Indonesia memiliki penganut Islam yang banyak, dimulai dari kebijakan negara, pendidikan lingkungan, hingga kesadaran individu dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya merawat alam berarti merawat kehidupan. Dan merusak alam berarti menghancurkan masa depan, termasuk masa depan cucu-cucu kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi syakratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.